Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yanji. Teman-teman yang tergabung di majelis taklim muslimah Seloraya, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustazah MC bahwa alhamdulillah Allah turunkan hujan di kesempatan siang hari ini sehingga menjadi sejuk udaranya, lingkungannya, hawanya, dan semoga juga membawa kesejukan hati dalam diri kita. Di antara hati yang sejuk adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Gimana teman-teman? Siap memaafkan kesalahan orang lain? Siap memaafkan kesalahan suami? Insya Allah. Belum minta maaf, sudah ku maafkan Ustaz. Gak semudah itu ding Ustaz. Aku itu memaafkan, tapi kadang-kadang inget lagi itu loh Ustaz. Gimana cara supaya udah memaafkan tuh kalau inget nggak gemes gitu loh Ustaz. Jamaah yang berbahagia, saya kemarin ngisi salah satu seminar di salah satu sekolah tinggi. Di sana ada ini pesertanya heterogen ya, umum gitu. Ketika sudah sampai di pembahasan memaafkan juga begitu, saya temui salah seorang wanita. Ya. Saya kayaknya melihatnya dia seorang Nasrani atau apa. Saya bilang, kenapa ibu sulit memaafkan orang lain? Tapi dia bilang apa? Ustaz, dari mana Ustaz tahu kalau aku sulit memaafkan orang lain? Maaf kalau gitu. Si ibu itu mengatakan, Ustaz, aku tuh gampang banget memaafkan orang lain. Wah, dia gitu ternyata. Terus saya tanya, oke, kalau begitu Masya Allah ini ada temuan bagus ini. Biasanya wanita itu angel memaafkan gitu. Tapi ini wanita gampang memaafkan. Saya tanya, bagaimana cara ibu mudah memaafkan orang lain? Jawabannya apa? Lillahi ta'ala. Itu kalau jenengan sebagai muslimah bilang lillahi ta'ala biasa kan ya. Kok saya kalau beliau bilang lillahi ta'ala kok agak hebat juga ini orang itu ya. Apalagi tentu di ajaran Islam ini untuk saling memaafkan sangat ditekankan. Ya. Kadang kita itu merengek-rengek minta maaf, tapi kadang-kadang kalau mau memaafkan harus banyak catatan. Aku bisa memaafkan kamu, tapi perhatikan 12 catatan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget. Nah untuk itu teman-teman, dalam rumah tangga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara dari pasangan-pasangan kalian, dari anak-anak kalian, itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya musuh itu bukan berarti terus gelut, perang, itu enggak juga sih. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bertentangan. Ya, jenengan pengennya bebek goreng, kemudian suami pengennya lele goreng. Nah, jenengan apa? Kecambah aja cukup ya? Gitu. Ikan asin, gampang banget gitu.
gereh petek gitu aja udah Ustaz. Kadang-kadang sampai mau mampir warung makan aja bingung. Yang satu pengennya yang kulup-kulupan, kulup itu apa? Gudang-gudangan gitu. Yang satunya pengen yang goreng-gorengan, yang satunya pengen yang dangdangan. Apa dangdangan itu? Kukus-kukusan. Tapi kadang-kadang ada lebih parah lagi daripada itu sampai Allah katakan musuh bagi kalian. Ya. Tapi coba apa kalimatnya Allah? Wa in ta'fu. Kalau kalian bisa memberikan maaf. Wa tasfahu. Kalian bisa berlapang dada. Wa taghfiru. Kamu bisa memberikan ampunan. Ya permaafan maksudnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu. Jadi rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti gak ada masalah dalam rumah tangganya. Saya tanya, ibu-ibu ini ada nggak yang rumah tangganya belas gak ada masalahnya? Siapa kira-kira? Dan yang kan tidak ada ya. Tak urut ke siji-siji ngono itu masalahnya. Ya. Pasti ada. Jangankan kita, rumah tangga Nabi ada masalah nggak? Ada teman-teman. Maka harus ada saling memaafkan. Saya ceritakan tapi mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini ya. Kalau nggak ada di sini ya langsung bilang aja aku tat dulu ya nama sih. Jadi ada seorang wanita itu asli ini ya kisah nyata. Kadang-kadang kalau marah itu pakai kalimat yang kalimat itu sebenarnya sama laki-laki bapak-bapak nih ya tolong dipahami. Tidak selalu harus mengikuti ucapan wanita sesuai kalimatnya. Contohnya, ini si istri marah kepada suami. Gara-gara ada beberapa hal yang harusnya ditepati suami, tapi sama si suami ini nggak ditepati. Contoh aja, katanya nanti nih rumahnya laku, mau diajak ke pasar. Gitu. Katanya nanti dia sudah benar-benar nggak WA sama mantannya. Ya. Ternyata dia masih WA. Ya, ternyata ketahuan begitu. Maka di truk itu ada tulisan HPSP, hapus pesan sebelum pulang. Tuh, truk itu kayak gitu. Nah, teman-teman, si istri marah. Akhirnya bilang ke suaminya, ya udah kalau kamu kayak begitu, nggak usah tinggal di sini. Kalimatnya begitu. Ini kalau laki-laki sing memang yo satu nggak terlalu memahami perasaan wanita, dua apa ya laki-laki yang memang mungkin sudah mencari alasan kapan supaya bisa keluar dari rumah gitu misalkan kalimat itu dijadikan pegangan sudah. Yaudah nak nggak usah pulang itu kan misalkan si istri gak pulang tenan. Apalagi sampai yes. Padahal kadang ada karakter wanita. Kalimatnya, yes rasa mulai. Bukan berarti terus rasa mulai tenang. Paham nggak kira-kira kalimat saya? Misalkan mau wedok iki nesu. Yes entekno naknu. Ya aja dintekke. Gitu loh bapak-bapak ya, pahami kalimat itu. Ya. Bannernya tak minta tolong deh. Ya. Jazakumullah khairan. Jangan kemudian setiap kalimatnya istri itu wahai bapak-bapak langsung ditelan mentah-mentah. Wes rasa mulai. Ya aku ora mulai kok. Oh enggak gitu. Kadang-kadang kalimat gak usah pulang itu ya supaya tetap ndang pulang nanti ndang ngobrol bareng. Itu yang dimau. Entek nona itu jangan dihabiskan. Kadang-kadang orang nggak menyelami kalimatnya wong wedok gitu. Ya. Apa melulu ya namanya ya. Ya wis nek kandhane mau ya wis luwe. Jangan aja mbok tinggal tambah ditinggal. Jam yang berbahagia. Nah, maka kuncinya nanti adalah ayo
kalau memang ada salah atau kesalahan dalam rumah tangga, tolong harus ada mau yang namanya islah, yang namanya perdamaian, yang namanya perbaikan. Ya, sekarang ini urusan-urusan rumah tangga banyak banget. Kadang-kadang banyak juga disebabkan oleh pihak ketiga atau orang ketiga, bahkan orang ketiga sudah ada, orang keempat, ya, dan seterusnya. Ya, maka zaman sekarang menurut saya antara suami istri itu komunikasi harus terjalin dengan baik. Sekarang itu bukan masalah LDR atau enggak LDR. Bukan masalah LDR atau tetap bersama di rumah. Tetap aja bersama di rumah, tapi kalau tidak ada komitmen yang baik dari suami atau istri, masalah itu bakal terjadi. Apalagi dia LDR. Tapi juga nggak jaminan LDR mesti rumah tangganya kacau. Saya punya teman-teman walaupun LDR, Masya Allah dia ya terjaga dua-duanya karena emang komitmen. Ini yang penting. Baik LDR atau enggak, cek tuh komitmennya. Ya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kemudian ada ajakan setelah ada masalah untuk saling memaafkan, kita harus menyambut dengan baik. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih detail, akan melihat di beberapa hal. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ini termasuk orang-orang yang gampang memaafkan kan? Insya Allah. Atau lihat kesalahannya sebesar apa dulu gitu? Iya. Cek notat. Itulah kadang-kadang karakter kita itu. Kalau suami baik atau normatif gitu aja, kita jarang untuk memberikan reward, yang memberikan penghormatan atau kalimat-kalimat itu. Tapi sekali salah, gitu. Sama juga sih, seorang suami kadang-kadang kerjaan-kerjaan yang banyak dari istri itu yang banyak tidak pernah dipuji, tapi hanya ada satu kesalahan saja, kemudian untuk menghancurkan semua kebaikan. Contoh, ada istri dia sudah nyuci, ada istri dia sudah isah-isah, ada istri dia sudah lempit-lempit. Tahu lempit-lempit nggak? Nek nggak tahu berarti di laundry kayak gitu. Cuman ada kesalahan istri. Apa? Nyapu belum dibuang. Nek basa ngawine urung ditimpal. Nek di sini di apa? Hah? Sekup. Kukup. Oh. Belum diserok, ya. Belum dikukup. Kalau tempat saya ditimpal. Ditimpal itu dimasukkan ke cikrak terus dibuang. Itu namanya ditimpal. Kenapa sampai ada seorang istri, cucian sudah, isah-isah sudah, nyapu sudah, tinggal nimpal, ngukup, mungkin anaknya nangis. Atau mungkin ada tamu. Saking banyak kerjaan, pas dia datangi tamu, ada ngobrol-ngobrol, gawe ke wedang, selesai isah-isah meneh, lali yang tadi belum ditimpal. Kadang-kadang suami datang, marah, nggak tanya tentang kerjaan yang sebelumnya apa, tapi intinya marah gara-gara seolah-olah apa, ngumpul ke sampah terus ditaruh di situ saja. Wong karek nimpal aja kok males, seolah-olah begitu. Marah gitu. Sama suami istri ya, atau anak orang tua sama. Tapi kadang-kadang kita kurang fair. Kebaikan-kebaikan orang itu tidak kita pandang dengan seksama, yang kita lihat biasanya hanya kesalahannya saja. Atau orang yang awalnya baiknya luar biasa, satu kesalahan saja, kemudian kita anggap semua kebaikannya adalah nggak ada. Mungkin nggak apa-apa Bapak gimanain gitu. Ya, emang banter. Ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun berat memaafkan itu, makanya di sini judulnya
bukan saling minta maaf, tetapi indahnya memaafkan atau indahnya saling memaafkan. Karena sebagian orang yang saya tanya lebih berat minta maaf atau memaafkan, ternyata lebih berat memaafkan. Lebih berat memaafkan daripada minta maaf. Bener kira-kira? Ini jenengan pripun, Bu? Berat memaafkan. Ya kan? Di sini juga gitu kan? Berat mengakui kesalahan. Oh, tergantung kesalahannya. Iya. Tergantung kesalahannya ya. Oke. Coba kita lihat dulu di surah An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah bersumpah orang yang diberikan oleh Allah kelonggaran, keutamaan, dan dari kalian orang yang memiliki kelonggaran harta. Bersumpah apa? Untuk tidak memberikan kepada kerabat, orang miskin, orang yang hijrah di jalannya Allah. Wal ya'fu, hendaknya dia memberi maaf. Wal yasfahu, dan hendaknya dia berlapang dada. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian menginginkan ayyaghfirallahu lakum, agar Allah mengampuni kalian. Wallah, sedangkan Allah Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-teman, ayat ini turun ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang tatkala dia punya kerabat yang namanya Mistah bin Usasah ikut nyebarkan gosip rumah tangganya Nabi. Singkat cerita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang nggak baik. Dan itu tuduhan, tidak ada bukti-bukti validnya. Dan itu disebarkan oleh orang munafik. Mistah Usasah, kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tadi, adalah orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia juga masih keluarganya, masih kerabatnya. Banyak hal yang dicukupi oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kerabatnya yang bernama Mistah bin Usasah. Tapi uniknya, ketika ada kabar yang tidak baik menimpa keluarganya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukannya membela keluarganya Abu Bakar, minimal dia diam, tidak ikut-ikutan nyebar, tapi justru si Mistah bin Usasah ini sangat aktif dalam ikut mengedarkan berita hoax yang tidak benar tadi. Nek sekarang mungkin ngirim ke grup-grup. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau zaman sekarang ibaratnya lagi jalan dengan salah seorang sahabat, terus dipoto, terus dikasih capture
nggak bahaya ta gitu. Dan itu di-share ke IG, ke ini, dan itu istrinya Nabi. Padahal itu kisahnya si istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala itu ikut sebuah perjalanan Nabi. Tapi karena Aisyah radhiyallahu taala ini ada suatu hajat, namanya hajat pada waktu itu disunahkan apa? Menjauh dari kerumunan orang. Sederhana saja, mau pipis itu kudu ngedoh agak jauh, dan pada waktu itu pasukan sedang istirahat. Selesai hajat, Aisyah balik. Pas sampai di lokasi, kalungnya hilang. Akhirnya dia balik lagi. Ya, nek jenengan habis ke kamar mandi umum, kalungnya merasa ketinggalan, jenengan tinggal apa baleni? Baleni. Gelangnya ketinggalan, baleni apa tinggal? Nek gelang karet, ini Nabi istri Nabi balik. Nah, setelah balik, ternyata rombongan sudah pergi. Padahal Aisyah itu ditempatkan kayak kalau misalkan unta gitu ya ada kayak tandunya gitu. Yang bagian ngangkatin nurunkan itu, beliau itu tidak ada bedanya ketika tandu itu ada Aisyah atau enggak, karena kejadian itu mohon maaf Aisyah itu kurus. Jadi ada orangnya enggak ada orangnya itu enggak, ya dikira saja sudah ada. Nanti di waktu berikutnya Aisyah gemuk. Jadi ini jenengan kadang kurus kadang gemuk biasa aja, enggak usah terlalu bingung. Kenapa? Aisyah pun juga begitu. Dulunya kurus, akhir-akhir menjadi apa? Gemuk, boles, bahagia aja. Nggak usah mendadak sing-sing. Tetap bahagia. Buh kurus, buh lemu, sing penting mlebu surga. Gitu. Allahumma amin. Gitu aja, nggak usah dadak. Ya, kadang-kadang kita itu nggak pede, sing kurus ya ora pede, sing pokoknya nggak usah mempermasalahkan itu. Aisyah sendiri begitu. Nah, ketika nggak terasa ada Aisyah apa enggak, ya udah berangkat gitu. Aisyah balik, rombongan dah nggak ada. Beliau mau nyusul khawatir nggak tahu jalannya, akhirnya beliau nunggu di situ. Ketika nunggu di situ, ada pasukan yang bagian nyisir pasukan. Dia lihat di situ ada seorang wanita tidur, kemudian dia tahu itu Aisyah. Langsung langsung mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau nggak salah, si laki-laki ini bawa unta, terus Aisyah disuruh naik unta, udah jalan gitu nggak ngomong blas karena menjaga kehormatannya Aisyah. Ya mungkin apa jenengan yuk ngomong tekon dini ya. Ya, sebuah kayak jamaah. Tapi ini memang ya itu. Dan itu akhirnya ada orang yang lihat, loh, langsung diedarkan. Ya, termasuk Mistah bin Usasa yang dia itu dibantu oleh Abu Bakar, disubsidi oleh Abu Bakar, bukannya tabayun, bukannya klarifikasi, dia tambah ikut nyebarin. Nah, Abu Bakar yang selama ini jadi donaturnya, menurut jenengan gimana kira-kira? Jenengan ini posisinya kayak Abu Bakar, jenengan punya kerabat itu miskin, ya toh. Terus opo-opo jenengan cukupi, gas LPG jenengan tumbaske, omah jenengan silai, ya toh. Kuota data aja jenengan tetringi, gitu. Listrik nyabang, ada berita nggak baik ke jenengan, melu ngelek-ngelek keluarga jenengan. Jenengan apakan kira-kira orang ini? Tak letak Ustaz. Tak terancam gitu. Kita gitu. Abu Bakar pun juga manusia. Akhirnya Abu Bakar marah kepada orang ini. Dan sampai bersumpah demi Allah, aku nggak bakal ngasih lagi subsidi kepada orang itu. Tapi orang tadi si Mistah bin Usasa akhirnya minta maaf dan seterusnya. Tapi Abu Bakar udah bersumpah.
Saya nggak bakal ngasih lagi. Wong kok koyok ngono, ditulung tambah mentung, bahasanya kita kan gitu. Turun ayat ini. Janganlah orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelonggaran harta, kemudian dia bersumpah uduk tidak memberi orang yang miskin, orang yang ikut hijrah di jalannya Allah. Jangan. Apalagi dia sudah minta maaf. Tuh, lihat kalimatnya. Tidakkah kalian menginginkan ampunan dari Allah? Tidakkah kalian pengen mendapatkan ampunan atau diampuni oleh Allah? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan ayat ini, kemudian Abu Bakar, aku maafkan dia. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq memaafkan si Mistah bin Usasa, sebenarnya nek kelingan karo salah yo abot. Tadi kalau ibu-ibu tadi apa? Tergantung beratnya masalah itu. Nek enteng ya tak maaf tapi nek abot yo nggak semudah itu. Nek masalah jiko pelemku nek wis tak maaf ke, lakin jiko pelem sakwiti muncul tiada maaf bagimu. Jamaah, ternyata kalau memaafkan orang, jangan fokus pada salahnya orang. Jangan fokus sama orang yang berbuat salah. Tapi cobalah fokus ke satu titik. Kita sungguh membutuhkan ampunan dari Allah. Kalau kita memaafkan orang, maka Allah mengampuni kita. Karena kita nih fokus dengan salah orang, ya Allah, jamaah. Simbok saya itu, saya manggilnya simbok, my mother. Itu pernah disakiti salah satu dari kerabatnya. Bukan salah satu, ding. Wong jiro lupat monem, salah 6. Menyakiti beliau, terutama satu orang. Ketika ayah saya meninggal. Intinya pokoknya, nggak bisa tak ceritakan. Terus si orang ini dari 6 ini hampir semuanya meninggal dini. Tahu meninggal dini? Kan ada nikah dini, ada meninggal dini. Gitu. Hampir meninggal semua. Satu orang datangi simbok saya untuk minta maaf. Pengen ketemu untuk minta maaf. Apa kata simbok? Udah ku maafkan, tapi tolong ojo rene. Udah ku maafkan, tapi jangan sekali-kali kesini. Saya coba rayu simbok. Udah lambo, dianggap biasa aja. Ora iso. Kowe ngrasake apa sing tak rasake. Kamu nggak tahu bagaimana yang terjadi pada diriku oleh sikapnya. Aku wis maafkan. Wis le, ojo mbok bahas meneh. Aku sudah maafkan orang itu, tapi aku nggak ingin ketemu. Kalau ketemu kira-kira kenapa? Jadi ingat lagi kan? Ternyata hal seperti itu dibolehkan. Oh, oleh total gitu. Tapi yuk dilihat permasalahannya apa. Mau nyilih sandal ora dibalekke wae. Ku maafkan tapi aku nggak mau ketemu selama-lamanya. Kenapa Ibu? Khawatir sandalku dijikuk meneh. Jamaah. Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di saat perang Uhud. Itu akhirnya kan masuk Islam. Ya, yang bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib itu akhirnya masuk Islam. Cuman ketika mau masuk Islam
Dia ketemu Nabi Muhammad SAW, diajak ngobrol, kamu Hamzah, iya. Kamu Wahsi, iya. Kamu yang membunuh pamanku, Hamzah, iya. Ceritakan bagaimana kamu membunuhnya. Setelah diceritakan, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, semua permohonan maafmu diampuni. Tapi setelah pertemuan ini, tolong jangan lagi bertemu dengan aku. Setelah pertemuan ini jangan lagi ketemu dengan aku. Karena kalau ketemu jadi kelingan pamannya. Gitu jemaah. Jadi menjauh, menghindar, terkadang memang sesuatu itu dibolehkan. Tapi nih suami istri piye tat? Wahai suamiku, aku memaafkanmu. Tapi piye? Aku nggak mau petok kamu, ya nggak bisa. Kalau dia suami istri ya tentu harus lebih dalam lagi. Tapi untuk memaafkannya apa? Karena Allah. Kenapa jamaah? Karena kita sendiri ini banyak dosa, banyak salah. Udah kayak mau maghrib ya. Gitu. Yang puasa persiapan buka ya. Jamaah yang berbahagia. Jadi disinilah pentingnya. Kalau kita memang fokus ingat kesalahan orang, berat banget. Saya nggak tahu, mudah-mudahan orangnya kalau ada di sini juga nggak apa-apa. Pernah ada dia bilang ke saya, dia itu seorang wanita yang baik-baik, tapi dia teman saya ini suaminya diganggu orang jahat. Ngomong jahat itu untuk mengu-mengu piye mulut itu. Dia bilang ke saya, ya Allah, pokoknya Ustaz, nggak tahu sampai sekarang aku nggak bisa untuk melupakan itu. Kadang-kadang begitu. Ya. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi kita lebih fokus kepada urusan rumah tangga. Masalah anak. Saya pernah dapat kisah ending yang baik banget. Ada seorang suami istri punya anak. Anaknya awalnya baik terus balilo, nakal, nggak sopan sama orang tua, kemana-mana dan seterusnya. Pada suatu hari, ya si bapak ibunya ini awalnya yo anyel namanya orang tua, tapi kemudian masya Allah, beliau akhirnya memberikan maaf. Apapun yang terjadi pada anakku ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Aku sudah maklumi dan aku mohonkan ampunan kepadamu. Yang terjadi apa jamaah? Ketika si anak itu kembali ke rumahnya, tidak lama kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Tapi kelegaannya apa? Si bapak ibu telah memaafkan. Ya, kita itu bakal nyesel banget kalau sampai ada teman kita, apalagi pasangan kita, minta maaf kepada kita, kita nggak ngasih maaf kepada dia, dan qadarullah dia meninggal duluan. Apalagi yang meninggal duluan awake dhewe sih. Gitu. Ya Allah, hidupkan aku. Untuk apa? Satu aja. Apa? Untuk memaafkan pasanganku. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam surah Fussilat ayat 34-35. Surah Fussilat ayat 34-35. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Bener ya, surah Fussilat ya. Fussilat ayat 34-35 ya. Idfa' billati hiya ahsan. Cobalah balas setiap ada keburukan yang kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Orang mendolimi kita,
kita kasih maaf untuknya. Apalagi dia punya etika baik, rencana baik untuk minta maaf, dan memang dia minta maaf. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian apa? Kalau terjadi di antara kita permusuhan, kalau kamu membalas keburukan itu dengan kebaikan, yang terjadi adalah dia bakal menjadi teman akrabmu. Seorang suami dizolimi sama istrinya, kemudian si istri minta maaf, dan si suami memberikan pemaafan dengan pemaafan yang baik, akan mudah bagi istri kemudian melihat keadaan itu untuk bisa merubah dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, walaupun gak mesti begitu. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Ketika seorang suami menghubungi nomor WA mantannya, terus mau dibalas. Oh, kamu gitu ya? Kamu mencoba untuk menghubungi mantan. Emang aku gak punya mantan? 15. Punya banget. Nah, begitu teman-teman. Ya. Kenapa ibu pulang terlambat hari ini ke rumah? Ya, suamiku terlambat pulang loh, Ustaz, tak bales loh. Jangan menjadi pendendam. Gak enak. Kayak orang yang suka nonton film Si Manis Jembatan Ancol aja. Ya. Kalau dia didolimi pengen jadi hantu nanti. Kalau jadi hantu dia bakal ganggu. Gak begitu. Ada di Surabaya 2 pelajar sedang cekcok. Yang satu dibilangin kayak guguk. Bapaknya marah. Luar biasa marahnya. Ya. Dipanggil yang bilang itu, disuruh sujud, disuruh apa lagi? Enggak begitu, teman-teman. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kisah, beliau tuh kayak diikat gitu ya, orang Badui gitu, pakai tali sampai beliau tuh hampir sulit bernafas. Tapi beliau, ya Allah, sabarnya luar biasa. Suatu ketika beliau ketika di Taif, ya, pengen mencari perlindungan, maksudnya pertolongan dari keluarganya yang ada di sana. Bukannya dapat pertolongan, tapi justru beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Coba. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi ini tadi ayat 34, 35, lihat tuh di 35-nya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Memaafkan itu, membalas dengan kebaikan itu, gak bakal diperoleh sifat itu kecuali adalah orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah diperoleh oleh seseorang illa dzu hadzin azim, kecuali dia pasti akan mendapatkan bagian yang agung. Jadi kembali lagi, kalau yang pertama tadi memaafkan itu karena kita sedang mencari ampunan Allah. Yang kedua juga begitu, kita memaafkan orang, suami, anak, karena memang kita juga pengen mendapatkan yang balasan yang agung dari sisi Allah, diantaranya adalah jannah, surga. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah didolimi? Pernah didolimi? Dolim yang kecil apa yang gede? Oh, dari yang kecil sampai yang besar ya. Ya Allah, ini banyak korban di sini ya. Banyak yang korban. Terus pertanyaan kedua, jenengan pernah dolimi apa enggak? Pernah ya, alhamdulillah, jujur-jujur seneng aja. Mendolimi yang kecil apa yang besar? Oh, dari yang kecil sampai yang besar. Artinya, selain ada orang salah sama kita, ternyata kita pun juga punya salah kepada orang. Yang hal ini tentunya juga
kita berharap untuk mendapatkan pemaafan dan ampunan. Apalagi orang yang kita dolimi itu orangnya udah nggak ada, gitu ya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu, yang dijanjikan masuk surga itu? Lihat tuh ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk sedekah, infak, baik di kondisi lapang atau di kondisi sulit. Terus wal kaziminal ghaidh, dia menahan amarah. Orang yang menahan amarah. Habis itu apa? Wal afina 'anin nas, dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan orang lain, apalagi pasangannya, apalagi keluarganya, apalagi anaknya, apalagi untuk bapak-bapak istrinya, untuk ibu-ibu suaminya, gitu loh. Mudahlah memberi maaf. Kalau kepepet ndak Ustadz, aku kudu ngeneng kesek bojoku. Kalau dia nggak kudiamkan, dia itu nggak berubah Ustadz. Maksimal mendiamkan saudara itu berapa hari? 3 hari. Nek jenengan memang kepepet padu ambek koncone, iya dikasih tahu, Mbak padu sik. Oke, padu. Sampai kapan? Maksimal 3 hari. Tak bacakan hadisnya. Berarti mulai kita kok kapan? Ya 3 dino. Engko nek bar 3 dino jam 12 sampai diapian. Oke, padu. Nanti pas sudah 3 hari di jam 12, yang paling baik di antara keduanya yang paling awal ngucapin salam. Yang paling awal mengucapkan salam. Pakai BA boleh tak? Boleh. Salam itu menandakan pertikaian antara muslim satu, muslim lain selesai. Makanya kalau bapak-bapak marah, dimarahin istri, Pak, gojeki dengan salam aja, Pak. Dipancing dengan salam aja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hukum mengucapkan salam apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya? Nek nggak jawab berarti, oh ya kan? Assalamualaikum istriku. Mau salam? Nah gitu kan jawab, tapi rotok angel-angel biaya gitu. Jamaah. Tapi jangan sampai kalau suami istri lebih dari 3 hari, walaupun sebagian ulama mengatakan hukumnya sama. Nanti ada hadis, jika seorang istri diajak suaminya dan dia enggan melayaninya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai datangnya waktu subuh. Ada yang tanya, saat naik ke Bali, ayo. Nggak mesti berlaku kebalikannya. Nggak mesti berlaku kebalikannya. Seorang istri nggak boleh puasa sunnah kecuali seizin suaminya. Berarti aku yang ngono notat. Ya. Berarti nek ning omah pokoknya suami kan pergi terus. Pokoknya kalau di rumah nggak boleh puasa sebelum dapat izin dariku. Wow. Nggak ada dalilnya yang begitu. Oke. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah Asy-Syura ayat 40.
Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Memang sih balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang sama. Di dalam Islam itu nanti ada kaidah itu. Ya, keburukan itu bisa juga dibalas dengan apa? Keburukan. Tapi faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia menyambung kebaikan, fa ajruhu Allah, maka balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah la yuhibbul zalimin, dia tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jamaah berbahagia. Ya, jadi jazaa'u sayyi'ah sayyi'ah misluha. Jadi kalau kita bicara tentang kedoliman, teman-teman, sikap kita kepada kedoliman itu ada 3. 1, buruk dibalas dengan buruk. Ada temen jenengan, jambak jenengan, maka boleh membalas dengan apa? Menjambaknya juga. Tapi jambaknya sepadan. Nek mau dingkuke berapa derajat ya segitu. Ya, jambak emang lek mau sekitar ya lek. Kadang balasnya banter banget ya. Ya. Ini masuk kategori yang kedua. Apa? Membalas kedoliman dengan kedoliman yang lebih. Namanya dolim. Kalau yang pertama tadi namanya mubah, boleh aja. Kayak kisos gitu. Ya, nyubit balas cubit. Boleh. Yang kedua ini namanya dolim. Kenapa? Kemudian jambake mau, ayo teko kene tok balesnya ngantek. Ayo. Oke, suwe banget itu. Ini namanya dolim. Kelingan waktu SD ya, nek gelut ambek koncone ya. Oh, kadang-kadang nek gelut itu jambak-jambakan. Ya. Yang ketiga namanya ihsan. Apa? Membalas kedoliman dengan kebaikan. Wah, kira-kira iso ora iki jamaah. Kalau yang pertama tadi kan ya balas keburukan dengan apa? Keburukan yang sepadan. Yang kedua membalas kedoliman dolim karena dia lebih. Yang ketiga ini namanya ihsan. Apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Jenengan lagi ma'am, kemudian di belakang jenengan itu ada orang yo ma'am juga, gak ngerti nek di belakang jenengan, di belakangnya dia itu jenengan. Kayak dia ngelek jenengan. Jenengan sampai katam. Wes. Sak jam ma'am itu topiknya jenengan, tapi dia nggak ngerti nek jenengan di situ. Sikap jenengan kira-kira piye? Malik badan terus merah didosa. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jangan getun ya. Waduh, udah nih jangan. Gak usah. Ini rahmatnya Allah. Jangan bilang lagi, udan meneh. Jangan. Nabi melarang kita mencela hujan. Hujan itu adalah rahmatnya Allah. Tapi kalau sekedar mengabarkan aja nggak apa-apa. Mbak, kono udan pora? Udan. Rapopo. Mereka ini terus rapopo. Tapi kalau mencela nggak boleh. Bohong ini ke udan terus orang mandek kok, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak begitu. Paham? Oke. Yang ketiga tadi ketika yang digibain, kayak sing gibain di belakang jenengan, coba praktekkan nanti ya. Jangan disetting loh, setting tuh loh. Mbak, dang gibahan aku nggak gitu.
Itu settingan namanya. Coba kalau ada yang kayak gitu, jenengan langsung ke kasir, Mbak, meja nomor 5 tak bayari. Bisa nggak kira-kira? Abot kan? Wis bayari pena emer. Bayari tapi ninggal jeneng. Mbak, itu data bayari atas nama Tuti misalnya. Terus datang kan dia, bayar. Udah dibayari, Bu. Siapa yang bayari? Ada dari mbak namanya Tuti. Langsung masih teratap. Tuti kemana? Ini nomor teleponnya, ini fotonya. Langsung dia. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam 2 kan? Karena saya janji nemeni istri belanja. Oh iya. Istri saya udah di sana. Saya bilang pokoknya jangan keluar kalau saya belum datang. Jangan bayar sebelum saya datang. Karena bisa tak cek dulu gitu loh. Nanti kalau saya udah tak peseni tadi di mobil, saya bilang belanja tapi jangan bayar sebelum aku datang. Nanti biar saya bisa ngecek gitu loh jamaah, ini perlu apa enggak gitu. Itu maksud saya. Bukan uri supaya apa? Enggak membebani beliau. Nanti kan bawa berat gitu ya toh. Biar saya kurangi bebannya. Apa? Yang bawa? Oh iya, yang bawa saya. Enggak, kalau dia langsung dibayar sekarang, kan berat dia nanti bawanya. Nah makanya saya tak kurangi. Oh didorong, pinter juga dia. Ibu bela saya apa bela istri sih? Bela istri ternyata. Ternyata semua wanita sama. Oke. Jamaah yang berbahagia. Nah, tadi balas. Apalagi di dalam rumah tangga, nggak boleh kita nyimpen dendam kepada suami istri. Kadang-kadang kita pengen gini aja, aku nggak tahu terserah yang sesungguhnya suamiku bagaimana, pokoknya aku taunya baik-baik aja. Ya dan aku tetap akan menjalankan kebaikanku, maksudnya sebagai kewajibanku. Soal dia ada berita di luar sana-sana itu tak serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku nggak akan tajasus, aku nggak pengen mencari tahu. Wah luar biasa kayak gitu. Nggak banyak yang gitu, biasanya ikut macam-macam gitu. Padahal yang disampaikan temennya belum tentu benar, dan kalau kita ngikut-ngikut itu tambah pusing, curiga berlebihan. Sebaliknya suami kepada istrinya juga begitu. Kita lihat lagi dalam sebuah hadis, mana qasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta itu dengan adanya sedekah. Jadi jangan punya anggapan kalau kita bersedekah uang kita habis, enggak. Karena ketika kita sedekah, kayak teman-teman yang di Muslimah Seluraya ini santer banget, di antaranya urusan Palestina, Masya Allah. Ya, semoga menjadi jariah untuk kita semuanya. Karena orang yang sedekah itu didoain sama malaikat. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Kumohon ya Allah, kata malaikat, berikan ganti untuk orang yang infak. Diganti sama Allah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Tidaklah Allah menambah pada orang yang memberikan maaf illa izzan, kecuali kewibawaan. Ketika ada seorang hamba, dia mudah memaafkan orang lain. Seorang istri mudah memaafkan suami, suami mudah memaafkan istri, tidaklah ditambah oleh Allah kecuali justru kewibawaan. Selama ini pandangan kita keliru.
Kita punya pandangan nih memaafkan itu dianggap nggak punya harga diri, ya kan? Kamu maafkan kan dia? Iya, ya kayak kemarin tuh misalkan disuruh menggonggong sujud, seolah-olah dengan nyuruh begitu itu terus kita akan menjadi tegak, kita akan menjadi enggak. Justru akan menjadi rendah keadaan kita. Kalau kemudian kita tidak mau memaafkan orang lain. Kalau nggak memaafkan, itu kan berarti masih menyimpan dendam di hati. Ya nggak kira-kira? Ngapain hati kita diisi dengan hal-hal yang nggak baik? Iman banget Jawa. Mending maafi qalbi ghairullah. Nggak ada yang di hatiku kecuali Allah. Tapi iki sini kai RT loro, kai wong Gumpang, kai wong Ngawi, kai, dan itu dendam. Dari 10 nama ini, pokoknya besok di akhirat tak tuntut pokoknya. Sampai kebeger kan ya maaf. Berikan maaf. Coba sekarang nanti ya tinggal dikit lagi deh. Setelah istriku belanjanya kebanyakan nanti. Pernah dengar kan kisahnya Abdullah bin Amr bin As? Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika cerita, nanti yang lewat sini adalah ahli surga. Lewat seorang laki-laki biasa banget tangan kiri ini nyangking sendal. Besok Nabi bilang lagi, yang bakal lewat ini nanti penduduk surga. Datang laki-laki yang sama, nenteng sendal jepit. Hari ketiga juga begitu. Datang lagi, nenteng sendal jepit. Abdullah bin Amr bin As penasaran, emang apa sih amalannya orang ini? Sampai si Abdullah bin Amr bin Al-As ini datang ke rumahnya, dia bilang, aku lagi ada masalah dengan ayahku. Izinkan aku numpang tidur di rumah jenengan. Tidur selama 3 hari di rumahnya untuk mengecek amalan khususnya apa, kok sampai dikatakan masuk surga. Baca Qurannya biasa, sholat tahajudnya biasa banget, amal-amal yang lain gak ada yang menonjol. Bisa saja Abdullah bin Amr bin As itu lebih menonjol ibadahnya. Habis itu 3 hari gak nemukan apa-apa, wes nyerah dia. Mohon maaf Pak, sebenarnya aku nggak ada masalah dengan ayahku. Cuman saya tuh pengen tahu, kok Nabi nyebutin kalau engkau adalah masuk surga, penduduk surga. Apa sih? Dijawab oleh beliau. Singkatnya adalah, aku hilangkan dari diriku 1, dendam. 2, hasad. Hah? Oh, pelan-pelan. Ya Allah, mau ngulangi yang mana? 2 aja, udah. Dendam dan tidak hasad. Ya, jadi ternyata 2 perkara itu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dengan 2 perkara itulah, wahai Bapak, engkau dijamin masuk surga. Gak dendam, tidak hasad. Nggak pengen bales keburukan orang lain, memaafkan orang lain, dan selalu ridho kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Kadang-kadang kan kita ini kalau orang lain dapat kenikmatan kan kita rada piye gitu kan? Ya. Sing entuk kok kono, aku kok ora entuk toh? Misale ngene kita diundi. Ya, undian akan mendapatkan umroh. Bisa diundi nomor 8. Ya, kudune, ya Allah alhamdulillah temanku dapat. Pengen nggak apa-apa, ya Allah aku juga pengen gitu kan. Jenengan kan nomornya 7, mesti keliru iki. Kudune 7 kok 8 gitu terus. Apalagi muncul kalimat-kalimat yang nggak baik. Ini settingan iki mesti ya gitu, ya Allah. Jemaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya rasa itu mungkin ada tambahan sedikit aja. Dengan adanya mudah memaafkan itu adalah akhlak mulia.
akhlak mulia akan berlaku di mana saja. Yang kedua, orang yang mudah memaafkan, jantungnya akan sehat. Tekanan darahnya lancar, maksudnya bagus. Respon imunnya efektif, baik. Ya, dari dunia kedokteran juga mengatakan begitu. Ya, selain akhlak mulia, maka dengan adanya mudah memaafkan, jantungnya sehat, tekanan darah normal, respon positifnya baik. Ya, respon positif ya atau imun positif apa, dia setiap ada kebaikan dia mau, dia semangat kayak gitu. Tapi nek banyak penyakit hati karena nggak mau memaafkan, wah itu luar biasa. Saya rasa itu mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang mudah untuk memaafkan siapapun. Allahumma amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan ibunya.